شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. رب زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطلا باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه. إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesempatan lagi untuk berRamadan lagi tahun ini. Semoga nikmat Allah yang agung ini kita syukuri, kita gunakan dengan sebaik-baiknya waktu dan hari-hari yang terbatas ini untuk banyak beramal saleh. Syukur kepada Allah adalah suatu kewajiban, karena syukur bagian daripada iman. Iman itu ada dua macam. Yang pertama adalah syukur dan yang kedua adalah as-sabr. Asy-syukru nisful iman was-sabr nisful iman. Sabar itu setengah daripada keimanan. Begitu juga syukur setengah daripada keimanan. Apabila dua sifat ini ada pada seorang hamba, maka sempurnalah iman itu. Syukur kepada Allah kewajiban hadirin sekalian, karena begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kita tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Ada nikmat rasa aman di negeri kita ini, di kampung kita. Ada nikmat sehat wal afiyah, ada nikmat makanan yang bisa kita makan. Ini saja kalau kita miliki seperti kita menguasai dunia dan isinya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi fa ka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha." Barang siapa yang paginya dia merasa aman di tempat tinggalnya, kemudian badannya sehat dan ada makanan yang dia makan hari itu, seperti dia menguasai dunia dan seisinya. Ada juga nikmat yang lebih daripada itu, samping nikmat harta, yaitu nikmat Islam, nikmat iman. Nikmat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat memahami agama ini sesuai dengan sunnah. Inilah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Maka wajib kita bersyukur atas nikmat Allah ini, yaitu kita rupakan dalam bentuk keyakinan. Semakin kuat iman kita bahwasanya nikmat yang kita dapatkan selama ini murni dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari selainnya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidaklah nikmat yang kita rasakan selama ini kecuali memang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita rupakan dalam bentuk lisan kita, banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Jika kita diberikan banyak nikmat, kita katakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya. Atau jika kita dapat nikmat tapi mungkin kita merasa kurang. Ya, kita merasa kurang, padahal nikmat itu banyak sekali. Kita ucapkan juga alhamdulillah ala kulli hal.
Jadi kita tahaddus bin ni'am, membicarakan nikmat dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita rupakan juga nikmat ini hadirin sekalian dengan amal perbuatan, yaitu dengan meningkatkan ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa, kita salat malam ini adalah dalam rangka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat syukur hadirin sekalian. Dan syukur ini termasuk akhlakul anbiya, akhlaknya para nabi. Ya, akhlak yang baik. Pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu tidur bersama istrinya Aisyah. Aisyah di malam hari kehilangan Rasulullah, diraba-raba tidak ada Rasulullah di sampingnya. Kemudian diraba-raba lagi, kepegang kaki Rasulullah dalam keadaan sujud. Ya, terkesan bengkak kaki Nabi ini karena lamanya sujud. Ditunggu sama Aisyah sampai selesai. Kemudian selesai, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, lima tasna' hadza?" Kenapa engkau melakukan seperti ini ya Rasulullah? Salat lama, rukuknya lama, sujudnya lama. Ya, bukankah kamu adalah orang yang sudah diampuni dosanya yang dulu maupun yang akan datang? Maka Rasulullah menjawab, "Ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakura?" Wahai Aisyah, tidakkah aku ingin menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Nabi mengajarkan syukur seperti ini hadirin sekalian. Sebagaimana Allah SWT memerintahkan Luqman untuk bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah, wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi." Ketika kami berikan kepada Luqman hikmah dan hendaklah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, hakikatnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Ya, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang kufur, tidak bersyukur, maka Allah Maha Kaya. Ya, Allah Maha terpuji hadirin sekalian. Jadi syukur untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia dalam hal mendapatkan nikmat ada dua macam. Yang pertama adalah syakir dan yang kedua kafir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadainahu as-sabila imma syakira wa imma kafura." Ya, tentang nikmat Allah ini hadirin sekalian, ada manusia yang syakir, ada yang kafir. Ya, para nabi berikan contoh kepada kita bahwa mereka orang-orang yang bersyukur. Nabi Nuh dipuji oleh Allah, "Innahu kana 'abdan syakura." Sesungguhnya Nuh itu hamba Allah yang bersyukur. Begitu juga Nabi Ibrahim dipuji oleh Allah, syakiran li an'umih. Nabi Ibrahim orang yang banyak bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian. Nah, yang kedua, orang yang kufur. Ya, kufur nikmat. Kufur nikmat, meniadakan Allah Subhanahu wa taala yang berikan apa? Nikmat. Ada orang-orang yang kufur nikmat, hadirin sekalian, tercelah dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena ucapannya, keyakinannya, perbuatannya meniadakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat 50, "Wa la in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra massathu la yaqulanna hadza li." Ya, ketika kami berikan dia rahmat, kesenangan, setelah dia mendapatkan kesulitan, kemudian dia mendapatkan nikmat, tiba-tiba dia mengatakan, "Hadzali, ini dariku, ini hakku, ini usahaku, karena ini ilmuku." Ini tidak boleh ucapan seperti ini. Ya, ini ucapan pernah dilakukan oleh makhluk-makhluk yang tercelah, diceritakan dalam Al-Quran. Ya, seperti iblis, dia mengatakan, "Ana khairun min," saya lebih baik dari dia. Kemudian perkataannya Firaun, "Wahai orang Mesir, inilah kerajaanku dan sungai-sungai ini milikku." Bayangkan sungai-sungai di Mesir diakui milik apa? Firaun, hadirin sekalian. Ya, dia lupa yang menjadikan dia sebagai raja Mesir Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang selama ini dia rasakan.
Begitu juga Qarun mendapatkan harta yang begitu banyak, ya, dia meniadakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena begitu banyaknya harta yang dia miliki, sampai setiap orang pingin punya anak, kalau bisa anakku nanti besar seperti Qarun. Karena begitu banyak hartanya. Kemudian suatu hari Qarun keluar di hadapan orang banyak dengan pegawai-pegawainya, dengan hartanya. Orang-orang mengatakan, "Ya Qarun, kok bisa kau mendapatkan harta yang banyak ini? Bagaimana engkau bisa mendapatkan harta yang besar ini? Padahal kamu bekerja tidaklah berat-berat amat." Apa jawab Qarun, hadirin sekalian? Dia mengatakan, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innama utitu ala ilmin indi." Ya, dia meniadakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sesungguhnya ilmu yang aku peroleh. Ini pengalamanku, ini kepandaianku, aku berhak mendapatkan ini. Sama sekali dia tidak menyebut nama Allah. Seharusnya dia mengatakan, ini adalah dari Allah. Hadza min fadli Rabbi, seperti kata Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman tetap berdoa walaupun dia raja yang kaya. Diberikan Allah semuanya, hadirin sekalian. Tapi dia selalu berdoa dengan ucapan yang indah, diabadikan Allah dalam Al-Quran. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati. Itu ucapan Sulaiman agar dijadikan orang yang pandai bersyukur, ya, dengan nikmat kedua orang tua, bisa beramal saleh yang diridhai oleh Allah. Seperti itu, syukur. Tapi Qarun tidak, sehingga dia ditenggelamkan, dia, istananya, hartanya. Ya, sehingga menjadi ungkapan siapapun yang menemukan harta dalam bumi namanya harta apa? Qarun. Walaupun di sini nemu harta berharga dikatakan harta apa? Qarun. Walaupun Qarun tinggal di Mesir sana, hadirin sekalian. Karena dianggap hartanya itu banyak sekali, tapi tidak bersyukur, sombong. Makanya orang mengatakan sebut tidak boleh, termasuk syirik, syirik kecil, kufur nikmat. Tapi kalau dia mengingkari Allah menjadi syirik besar. Aku yang dipuji, yang terpuji, kata Ibnu Qayyim menyebutkan kata aku, misalnya aku bukan siapa-siapa. Kalau bukan karena Allah, aku tidak punya apa-apa. Itu yang dipuji. Aku banyak dosa, aku ini lemah, aku ini banyak kesalahan. Ya, ini nikmat dari Allah, bukan dari aku. Itu kalimat yang hebat, hadirin sekalian. Ya, memang sejatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini pentingnya kita bersyukur kepada Allah. Saya akhiri tausiah ini dengan satu kisah yang diceritakan oleh Nabi dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Ada 3 orang yang diuji oleh Allah tentang masalah nikmat ini. Yang satu yaitu abras. Abras ini yang kulitnya belang. Yang kedua Aqra. Aqra ini yang kepalanya enggak ada rambutnya. Ya, kemudian enggak bisa tumbuh rambut maksudnya. Kemudian yang ketiga A'mah, yaitu buta. Diuji, dikirim oleh Allah malaikat menyamar sebagai manusia. Mendatangi Abras, "Ya fulan, apa yang kamu inginkan sekarang?" Maka dia mengatakan, "Aku ingin kulitku ini sempurna, baik, indah, sehingga aku tidak dihinakan oleh manusia." Tapi kemudian didoakan oleh malaikat dan disentuh begitu, kembali seperti semula, indah kulitnya. Kemudian malaikat ini berkata lagi, "Apa yang kamu inginkan dari harta benda?" "Aku ingin punya onta." Maka malaikat ini datang bawa onta yang hamil, diberikan ke orang ini yang abras ini, dan didoakan agar diberkahi onta ini. Barakallahu laka fiha, agar ontanya ini berkembang biak. Kemudian datang lagi ke orang yang kedua, yaitu Aqra. "Apa yang kamu inginkan ya fulan di dunia ini sekarang ini?" "Aku ingin agar rambutku bisa tumbuh lagi, aku ganteng dan aku dimuliakan oleh manusia. Tidak seperti ini aku dihinakan oleh orang." Tapi kemudian didoakan oleh malaikat, kemudian disentuh dan kembali seperti semula. Dia ganteng, dia seperti biasa seperti itu. Kemudian ditanya lagi oleh malaikat, "Apa yang kamu inginkan dari harta?"
aku menginginkan baqarah, yaitu sapi. Kemudian malaikat mendatangkan sapi yang hamil juga, kan didoakan agar berkah sapi ini. Kemudian datang yang ketiga ke a'mah yang buta. Ya fulan, apa yang kamu inginkan sekarang? Aku ingin mataku bisa melihat lagi, sehingga aku bisa melihat nikmat-nikmat Allah, keindahan alam ini. Kemudian didoakan oleh malaikat dan disentuh matanya dan bisa pulih kembali, bisa melihat. Malaikat ini bertanya lagi, harta apa yang kamu senangi ya fulan? Dia memilih kambing, yakni ghanam. Ya, ini menunjukkan ghanam ini kambing yang binatang yang berkah, hadirin sekalian. Kemudian malaikat membawa ghanam dan didoakan, ghanam yang sudah mau melahirkan anak. Nah, 3 orang ini, hadirin sekalian, Abras memiliki onta banyak sekali satu lembah. Begitu juga Aqra memiliki sapi banyak sekali satu lembah. Begitu juga A'mah memiliki kambing banyak sekali satu lembah. Kemudian setelah berapa lama datang malaikat ini, menyerupai manusia seperti orang kekurangan. Ya, mengatakan kepada yang Abras ini, ya fulan, aku ini musafir, kurang bekal. Bisakah engkau berikan sesuatu untukku? Bekal begitu. Tentunya aku pertama minta tolong kepada Allah, kepada kamu. Maka Abras ini mengatakan, tanggunganku banyak yang aku urusi. Aku nggak bisa memberikan kepada kamu apapun. Tapi bukankah aku dulu kenal sama kamu? Kamu dulu nggak punya apa-apa. Kamu juga punya penyakit belang begitu. Kemudian didoakan ya oleh seorang dan Allah mengabulkan doanya. Begitu kamu diberikan onta sehingga berkembang. Lah, kata siapa? Dia berbohong. Ini adalah ilmuku. Ini adalah harta keturunanku. Seperti itu. Kalau kamu berdusta, maka Allah akan hukum kamu. Kemudian datang lagi ke yang kedua, Aqra, hadirin sekalian. Sama juga dia menyamar sebagai orang musafir yang kehabisan bekal. Minta pertolongan. Sama juga jawabannya, maaf saudara, saya tidak bisa membantu kamu. Ada banyak yang aku urusi. Ya, ini harta memang dariku. Ini harta peninggalan nenek moyangku, demikian. Maka tidak diberikan. Akhirnya malaikat mengatakan, jika kamu dusta, maka Allah akan menghukum kamu. Datang kemudian ke A'mah yang ketiga, hadirin sekalian. Ya fulan, saya begini, saya kehabisan bekal. Saya minta tolong kepada Allah, kemudian kepada kamu. Ya, kata orang buta ini apa, hadirin sekalian? Ya fulan, dulu aku ini buta. Alhamdulillah, aku disembuhkan sama Allah dan aku dikasih harta. Ambil aja yang kamu suka mana. Bila perlu semuanya saya tulus, gak ada masalah. Alhamdulillah, yang penting saya sudah sembuh butanya. Kata malaikat, cukup sudah, pegang hartamu, kamu lulus ujian. Sedangkan 2 saudaramu tidak lulus ujian. Meniadakan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh, hadirin sekalian. Ya, jadi patut kita bersyukur kepada Allah dengan hati kita bertambah iman, dengan lisan kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan amal perbuatan kita, dengan kita banyak beribadah. Makanya ketika orang itu berbuat maksiat ketika mendapatkan rezeki, hakikatnya dia kufur nikmat. Hakikatnya dia kufur nikmat, dan itu bahaya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.